Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim pemerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota. Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi. Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi.
Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Ruth. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Ruth yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Ruth dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Ruth yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini, menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini. Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Ruth, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Ruth untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Ruth ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Ruth yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kitab Ruth mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Ruth. Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle, if thou art by my side.
just to take him at his word, just to rest upon his promise, and to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I've proved him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. La ya, la ya, la, la ya, la ya, la, la ya, la, la ya, la ya, la, la ya, la ya. I'm so glad I learned to trust thee. Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat masa Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita bersatu di sini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13. Kita masuk rumahnya. Kita
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Injil Yohanes 6 ayat 44 dan 45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengakui betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah, sikap kami suci, saleh, dan berserah. Namun di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami enggan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mau bertobat, maka dengarlah berita anugerah sebagaimana yang dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 14 yang menyatakan demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sampaikan salam damai kita satu kepada yang lain. Salam damai. Salam damai. Saudara-saudara saya undang mari berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Saya mulai ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian sampai ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah damai yang dosa-dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa. Inilah tandanya
bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita mendengar persembahan pujian dari kaum wanita. Silakan.
sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini. Kami memuliakan Tuhan dan kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman dan juga puji-pujian dan doa kami. Dan inilah saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami dengarkan. Dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mampu untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Matius 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tahukah kita bahwa dalam hidup ini ketika kita menerima firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak mengubah keadaan hidup kita. Bapak Ibu mungkin berpikir, wah masa sih Pak Pendeta? Ya, karena tujuan firman Tuhan diberikan adalah untuk mengubah perspektif kita. Bukan keadaan yang
yang kita hadapi jadi baik-baik saja. No. Jauh lebih dalam dari itu adalah firman Tuhan disampaikan supaya pikiran kita dibaharui. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja, dibawa pikirannya. Jangan ditinggalin. Aduh, saya kalau datang tinggalin pikiran saya, udah banyak pekerjaan saya. No. Bawa pikirannya supaya firman itu memperbarui cara kita berpikir. Karena kalau pikirannya nggak dibawa, ya itulah nanti Bapak Ibu cuma tinggal duduk, diam. Lama-lama, ada yang mengangguk stabil, ada yang mengangguk turunnya lama, naiknya kaget. Gitu. Jangan, pikirannya dibawa, supaya pikirannya dibaharui. Yang Tuhan mau rubah itu perspektif kita. Ya. Karena jika kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubah sudut pandang kita, sehingga kita tidak lagi melihat situasi yang kita hadapi ini dengan kacamata kita, tetapi kita melihatnya dengan kacamata Tuhan. Saya ambil contoh saja sekarang. Yang sedang memakai kacamata adalah Roland dan Bu Vera. Tukar coba. Roland suruh lihat dunia ini, the whole world, even Ria, kamu lihat pakai kacamatanya Ibu Vera akan beda. Kok burem ya, gitu. See? Yang Tuhan mau rubah adalah cara pandang kita. Maka penting bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga perspektif kita akan berubah. Kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan hari ini. Tolong ditampilkan saja ayatnya tadi. Bayangkan Bapak Ibu ada, bukan ini, yang tadi. Masih di Matius 16. Ya, Matius 16, ya ini dia. Dikatakan gini, Yesus mulai mengajar dan kemudian dia kasih tahu murid-muridnya, ya, bahwa dia akan ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, dari tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat berikutnya. Bayangkan apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan hal tadi. Petrus, murid Yesus yang sudah 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, tiba-tiba menarik Yesus. Ya. Dan Bapak Ibu bayangkan dia bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali-kali tidak akan menimpa engkau. Bayangkan, orang yang sudah 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus, masih bisa salah mengerti. Apalagi saudara dan saya, yang datang menjumpai Yesus cuma di hari, bukan saya yang bilang. Oke? Saudara bayangkan ini, Petrus bisa salah. Petrus mengatakan, ya, dia pernah bilang gini, saya akan mengikut engkau kemanapun. Tapi kenyataannya bahwa Petrus punya bayangannya sendiri. Bahwa saya akan mengikut engkau Yesus, asal engkau seperti ini, dan seperti ini. Dengan kata lain, ketika Yesus bilang anak manusia akan diserahkan ke imam-imam tua-tua dan kemudian akan dibunuh, akan bangkit, Petrus kaget dan dia bilang itu tidak akan terjadi, bahkan itu tidak boleh terjadi. Intinya bahwa Petrus mau bilang, bukan Mesias seperti itu yang saya mau ikut. Ini yang sering terjadi pada orang Kristen, bukan? Orang mau mengikut Yesus, tapi Yesusnya mesti begini, ada syarat yang mesti begini, mesti begini, mesti begini. Itu namanya kita nyanyi. Di gereja kita nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Tahu lagi itu kan? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lama. Cukup. Itu di gereja.
Tapi begitu Anda keluar berhadapan dengan masalah, nyanyiannya syairnya jadi berubah, bukan saya mau ikut Yesus. Yesus harus ikut saya. Karena saya sudah punya konsep bahwa saya mau percaya Yesus kalau Yesus lakukan ini. Saya mau percaya Yesus kalau Yesus lakukan ini. Itu kan bukan saya ikut Yesus kan? Tapi Yesus yang harus ikut saya. Sadar atau enggak? Sama kayak Petrus. Maka kalau kita menyanyi, saya mau ikut Yesus, biarkan Yesus memperkenalkan dirinya sebagaimana dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang kontrol idealnya Tuhan itu harus seperti apa. Tapi dia sudah punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita yang kontrol Tuhannya, maka itu Yesus yang palsu. Petrus saja dia bilang, begitu Petrus tarik Yesus, apa yang Yesus bilang? Kalimat berikutnya. Lihat apa yang Yesus bilang kepada Petrus. Enyahlah siapa? Iblis. Petrus sudah punya konsep, dia sudah punya perspektif. Tapi mengikut Yesus itu tidak mengubah keadaannya, yang harus diubah itu perspektifnya. Maka Yesus melanjutkan percakapan ini dengan bilang, setelah kejadian dengan Petrus, dia langsung pointing ke semua muridnya. Dia bilang apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini terkenal, kita semua tahu ayat ini. Tapi tahukah artinya? Saya bahas dulu tentang menyangkal diri. Kita baca, tapi apakah kita tahu secara mendalam? Menyangkal diri, itu begini contoh. Mungkin istri saya ceritanya. Ya, ceritanya. Istri saya punya teman SMA, gitu ya. Terus langsung, karena kenal dekat, lama nggak ketemu, gitu ya. Katakanlah 20 tahun kemudian mereka ketemu. Pada saat ketemu, temannya bilang gini, gimana Sil, udah nikah? Udah. Oh, pasti suamimu yang mirip Brad Pitt, badannya six pack. Langsung dia bilang, no. Suami saya lebih dari itu. Beratnya. Dia bilang no. Itu artinya dia menyangkal. Bukan. Itu artinya menyangkal. Lalu ketika Yesus bicara bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus berani berkata tidak kepada keinginan dagingnya. Dia harus berani berkata tidak kepada hawa nafsunya. Dia berani mengatakan tidak kepada kemauan diri sendiri. Sudah ngerti ya? Itu menyangkal diri. Jangan cuma disebut-sebut menyangkal diri. Yo, mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. No. Bukan cuma itu. Tapi saudara harus ngerti, menyangkal diri itu apa. Nah kemudian yang kedua, dia bilang begini. Memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu tahu bedanya? Ini dengar baik-baik yang saya mau bilang. Apa bedanya mengikut sambil memikul dan mengikut tidak sambil memikul? Itu beda. Saya kasih contoh lagi ya. Gini. Misalnya saya temenin istri saya ke pasar. Dia mau beli beras bagi kita yang karung gede. Itu berapa kilo ya? 50 kilo lah. 50 kilo. Lalu dia bilang gini, dan saya udah turun duluan karena saya udah beli jajan, saya makan dulu, dia yang parkir mobil, dia yang bawa mobil. Lalu kami ketemu, beli beras.
Lalu ketika bayar, dia pilih karung yang 50 kilo, saya lihat dia. Lalu dia bilang, sayang angkat. Saya angkat. Saya nggak tahu parkirnya di mana. Maka dia bilang, ikut aku. Oke? Begitu saya ngikut dia, karena yang saya pikul ini berat, maka saya akan fokus kemana dia langkah. Jangan sampai ketika dia bilang ikut aku, maka begitu lagi jalan, dia lihat mangga, dia mampir dulu, dia lihat enggak. Dia pasti akan langsung. Dan ketika dia berjalan, saya akan fokus melihat dia, karena saya tidak mau kehilangan jejak, karena saya sedang memikul sesuatu yang berat. Tapi kalau saya lagi nggak pikul apa-apa, dia bilang, sayang ikut aku. Begitu jalan, saya lihat kiri, ada somai, saya belok. Karena lagi nggak pikul. Sudah ngerti maksudnya ya? Jadi ketika Yesus bilang kamu harus memikul salib, itu ada maksudnya bahwa ketika kamu sedang dalam beban yang sedang kamu pikul, kamu akan fokus untuk mengikut aku. Dan siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan pernah tersesat. Dan Bapak Ibu harus ingat, seringkali ada orang Kristen yang salah dalam memaknai salibnya. Dia pikir gini, ketika dia melakukan sesuatu yang salah, let's say, ketika dia korupsi, lalu ketahuan, lalu dia masuk penjara dan dia bilang begini, inilah salib saya. No, itu bukan salib. I tell you, itu bukan salib. Itu pilihanmu karena engkau salah. Dan engkau nggak bisa bilang bahwa itu salib. Karena nanti kita akan pahami apa maksudnya itu salib. Salib adalah ketika engkau harus menderita, tapi engkau menderita bukan karena kesalahanmu. Saya tanya, kalau kita dibilang pikul salibmu, berarti Yesus mau ngajarkan kita seperti Yesus memikul salibnya kan? Pertanyaan saya, apakah Yesus memikul salibnya karena kesalahannya? Tapi karena kesalahan siapa? Kita. Jadi cerna baik-baik. Jangan lagi ketemu teman, oi, selama nggak baku dapa. Mana tuh cap tikus? Begitu minum cap tikus, udah agak-agak, udah nggak stabil jalannya, tiba-tiba jalan ke rumah masuk got. Aduh, ini salib yang harus kita pikul. No, bukan itu salib. No, itu bukan salib. Waktu Yesus memikul salib, itu bukan dia sedang memikul salib karena kesalahannya, tapi Yesus memilih jalan itu secara rela. Kenapa dia mau pikul salib? Karena itulah kehendak Bapaknya. Makanya Yesus berdoa kan di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu. Konsep salib, dengar baik ini. Konsep salib adalah ketika seseorang dalam ketaatannya mengasihi Tuhan, dalam ketaatannya mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama, dia menyatakan kebenaran, dan karena itu ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Ada penyangkalan diri, termasuk kesiapan untuk mengalami pain and hurt. Itu salib. Maka menjadi murid Yesus itu ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi yang harus kita pikul, ada beban. Karena Yesus bilang pikul, itu berarti ada beban yang harus kita pikul. Nah, oleh karena itu supaya kita punya perspektif yang benar, bahwa mengikut Yesus itu ada beban yang harus kita pikul, maka kita harus paham betul tentang what is our purpose in life. Kita harus tahu apa tujuan kita hidup. Sehingga di saat kita harus memikul beban, which is yang namanya memikul beban itu berarti berat, kita tidak akan mengeluh dan mengatakan, aduh berat ya hidup ini.
Maka mari bayangkan, tadi kita lihat Petrus yang seperti itu. Sekarang kita mau lihat Petrus di kemudian hari. Di kemudian hari, setelah dia melewati semua, dia memahami secara utuh, dia ada bilang begini. Nah, ini 1 Petrus 2 bukan ayat 9, saya mohon maaf Yosua, ayat 19. Saudara bayangkan, Petrus yang tadi tarik Yesus, sekali-kali jangan kau menderita, bukan Mesias seperti itu yang aku tunggu. Tapi di lain kesempatan, ayat 19. Terus ayat 19. Ini kan ayat 9. Mohon maaf, tadi saya salah dalam memberi informasi. Ya, Anda bayangkan, Petrus yang tadinya bilang jangan sampai itu terjadi, tapi akhirnya dia bisa bilang gini. Baca baik-baik, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung yang, saudara lihat garis bawahi, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu salib. Nah, maka saya mau menjelaskan begini. Ya. Bapak Ibu, saya ajak kita bayangkan bahwa semua produk di dunia ini tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Mobil tidak diciptakan untuk mobil itu sendiri. Gitu kan? TV tidak diciptakan untuk TV itu. Mana ada TV Bauni TV, kan gitu orang Manado bilang. Mana ada TV nonton TV. Yang TV itu ada untuk ditonton sama pihak lain. Saudara ngerti maksud saya? Setiap produk itu diciptakan itu tidak untuk dirinya sendiri. Smartphone saudara diciptakan bukan buat dia sendiri. Semua itu ada dan diciptakan untuk melakukan tugas dan membawa keuntungan untuk orang yang memakainya. Dan pada akhirnya akan membawa harum nama atau orang yang menciptakan produk tersebut. Semua produk yang baik, apa saudara sebut loh? You name it. Apple, Toyota, Samsung. Semua produk itu diciptakan untuk membawa keuntungan dan menolong kehidupan banyak orang. Saya ambil contoh lagi. Tahun lalu kami ke Philadelphia. Bapak Ibu tahu Philadelphia ya, parkirannya itu sempit-sempit dan paralel. Nah, pada saat ke sana istri saya bawa mobil sendiri, saya ikut mobil teman. Oke? Pada saat itu harus parkir paralel. Di keramaian itu, istri saya langsung dia bilang. Tapi ini kenyataan. Dia parkir paralel, pas dia dapat satu spot, Bapak Ibu tahu dia harus parkir, it takes more than 5 minutes. Dia maju, mundur. Saya ngelihat, nggak gitu. Saya cuma dalam mobil, nggak begitu sayang. Tapi dia di mobil beda padahal. Gitu. Akhirnya dia panik, maju, mundur. Akhirnya bisa juga. Oke, selesai kasus itu. Di kesempatan lain, satu kali, kami diajak pergi sama Om Dery. Naik Tesla. Lalu Om Dery mendemonstrasikan, kalau Tesla, kenapa orang cuma berhenti, mau parkir di mana, tunjuk tuk, pencet start, you don't have to do anything, dan dia bergerak sendiri masuk ke parkir itu. Lalu istri saya bilang, coba kita punya satu. Istri saya langsung terkagum-kagum dia. Wow, kalau kayak begini saya waktu itu nggak harus dimarahin banyak orang. Dan dia terkagum, hebat orang yang menciptakan Tesla. Bapak ngerti maksud saya? Setiap produk, kalau dia memberikan keuntungan, pasti orang akan puji siapa yang menciptakannya. Dan itu juga dengan kita. Kita ciptaan Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang menguntungkan orang lain. Dan pada akhirnya orang akan bilang, wow, bisa ya Tuhan menciptakan orang seperti diakon Rexi.
Wow, bisa ya Tuhan menciptakan orang seperti Penatua Vera. Dan saya bisa bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menciptakan Uli Priscilia Saulina Panjaitan. Saya sampai terkagum dengan dia, dengan apa yang dia buat. Saudara bayangkan, itu tugas kita. Itu tugas kita. Bahwa kalau kita hidup ini untuk menolong banyak orang, kita membawa keuntungan bagi banyak orang, maka guess what? Siapa yang dipuji? Pasti Tuhan yang dipuji. Dan setiap kita punya potensi untuk mengharumkan nama pencipta kita. Maka sekarang saya mau merubah pelan-pelan perspektif saudara. Tadi saya minta anak saya untuk bawa 2 kursi ini. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu lihat. Saya mau ngubah perspektifan. Oke. Tahukah saudara bahwa kursi ini diciptakan dengan satu tujuan yang pasti? Apa tujuan yang paling pasti kursi ini diciptakan? Buat didudukin. Ya kan? Ya, itu tujuan yang paling pasti. Supaya orang bisa duduk nyaman. Maka jika kursi ini tidak kuat dan ambruk, maka kursi ini sedang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah sekarang gini. Saya duduk di sini. Untuk inilah kursi ini diciptakan. Oke? Ya, ini ada 2 kursi. Sekarang saudara lihat kursi yang kosong. Apakah kursi ini sedang melakukan tugasnya dengan baik? Someone yang lagi duduk di sini? Enggak ada kan? Yang mana yang lagi melakukan tugasnya dengan baik? Yang saya dudukin. Karena untuk itulah dia diciptakan. Oke? Untuk itu dia diciptakan. Nah, maka Bapak Ibu, kursi yang kosong ini, dia sedang tidak melakukan tugasnya. Justru kursi ini yang sedang menanggung beban 200 pound lebih. Kursi ini. Ya, dan sedangkan kursi ini cuma sekedar eksis. Dia cuma ada. Tapi saudara lihat, kursi yang sedang saya duduki ini kerjanya sedang lebih keras daripada kursi ini. Dia lagi nanggung nih. Dan karena dia harus menahan saya, bayangkan bahwa justru kursi ini sedang menahan berat dan, ini dengar baik, justru karena dia sedang menahan berat dan terbukti bahwa dia mampu menahan berat saya, justru dia sedang mengalami the fullest of hidupnya gitu. Dia diciptakan bahwa dia mampu untuk menahan beban. Yang ini kosong, cuma eksis. Tapi mengerti sampai di sini? Ya. Artinya apa? Oleh karena itu kalau kita mengerti ilustrasi ini, maka kita dapat mengerti bahwa hidup ini bukan cuma sekedar eksis. Karena itu Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apa? Pikul, itu berarti ada apa? Ada beban dan beban itu adalah berat. So kalau saudara lagi menjalani hidup dan saudara bilang, bebanku berat, that is your purpose. Jangan ngeluh. Sampai di sini saudara ngerti. Ini mau mengubah cara berpikir kita. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan kita baru bisa menemukan kepenuhan kita kalau kita sudah menanggung beban. Karena ketika kita sedang menanggung beban, kita sedang memenuhi tujuan untuk apa kita hidup. And remember this, we can only appreciate burden if we understand our purpose.
That's why what you have to do, apa yang harus saudara kerjakan, in your life you have to discover what is your purpose. Karena ketika saudara temukan purpose saudara, dan ketika saudara harus menanggung beban untuk itu kepenuhan hidup saudara, bahwa wah, untuk ini saya diciptakan. Terakhir, saya mau pakai di Injil Yohanes 15. Saudara masih ingat? Saya pinggirin dulu kursinya. Nanti saya nabrak. Apalagi ini yang cuma eksis. Gitu ya. Nah, di Injil Yohanes, saudara dengar baik, ini ilustrasi terakhir saya untuk kita mengerti apa yang Yesus maksudkan dalam hidup kita. Di Injil Yohanes, pasal 15, Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Oke? Mari bayangkan, ini pokoknya, ini rantingnya. Kita yang mana? Ini kan, kita ranting. Dan ranting itu diharapkan apa? Berbuah. Saudara bayangkan ini. Ini ranting tidak berbuah, dan ini ranting yang berbuah. Kalau ranting ini berbuah, mana yang lebih berat? Mana yang ada bebannya? Yang berbuah. Dan Yesus bilang kamu harus berbuah. Iya bukan? Iya. Berarti kita sebagai ranting, kita harus menanggung beban untuk berbuah. Dan saudara, kembali saya mau katakan, pohon ini berbuah bukan untuk dirinya sendiri. Dan ketika saya berbuah, buah saya banyak, saya rasanya ini lebih berat, lalu dia akan reaksi, lihat, kenapa itu anggur yang ada di ranting bagus sekali. Dia petik, tak, dia makan, manis, dan dia petik semua. Jadi ringan kan? Tapi ketika saya jadi ringan, saya tahu bahwa bukan untuk ini saya hidup. Bahwa saya hidup untuk berbuah, maka saya berusaha untuk berbuah lebih banyak, supaya lebih banyak orang lagi dapat merasakan. Walaupun itu harus lebih berat. Yang ringan ini cuma eksis. Ngerti kan? Dan Tuhan Yesus bilang begini, ketika engkau merasa sedang berat dan engkau berbuah, dia bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu buahnya dikit, banyak. Kalau kau berbuah banyak, kau sebagai ranting menahan beban yang berat. Tapi inilah panggilanmu. Bapa dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian dia bilang apa? Kamu adalah murid-muridku. Ini yang Yesus bilang sama murid-muridnya. Kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Karena yang bisa membuat kamu berbuah adalah satu syaratnya, kamu sangkal diri. Itu buat kamu bisa berbuah. Maka pertanyaan saya, mau nyanyian mana yang kita nyanyikan? Saya mau ikut Yesus, atau Yesus harus ikut saya? Kita rasanya, Pak Pendeta, mana mungkin saya nyanyi Yesus harus ikut saya. Bahkan seringkali dalam hidup ini, kita patok Tuhan harus buat ini, abis ini, abis ini, abis ini. Right? Ya. Tapi Yesus bilang, come on, mari ikut aku. Mari ikut aku. Mari ikut aku. Kalau kamu mau ikut aku, sangkallah diri. Pikulah salibmu. Saudara sudah tahu apa itu salib. Dan ikutlah aku. Hasilkan buah yang banyak. Walaupun itu berat. Tapi untuk itulah kita diciptakan dan dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
thy blood for me, and the Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau boleh mengubah perspektif kami tentang mengikut Tuhan. Bahwa ketika kami mengikut Tuhan, kami harus ikut apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan bagi kami. Maka kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tuntunan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami boleh semakin berbuah, meskipun kami harus menanggung beban. Meskipun kami harus menyangkal diri, tapi itulah tanda sebagai murid yang sejati. Sehingga kami memahami bahwa ketika kami pun harus menanggung beban yang berat, kami akan menganggap itu sebagai kasih karunia. Karena kami tahu itu yang sudah Tuhan buat lebih dulu bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan, pulihkan mereka. Kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, Bapak Roli Sakul, Ibu Basya England, Ibu Pingkan Roti, Bapak Richard Monteverde, Ibu Alma Utoyo, Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia England, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan juga Ibu Nora Angku. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang hamba tidak sebut nama mereka. Hamba mohon jamahan Tuhan atas mereka. Berkati makanan, obat, perawatan yang mereka alami. Dari sana datanglah kuasa Tuhan yang boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, apapun pergumulan mereka, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Terkhusus kami berdoa pada saat ini bagi keluarga besar Lapian, di mana beberapa hari lalu Tuhan memanggil kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Max Lapian dalam usia 90 tahun di Manado. Beliau adalah kakak dari Bapak Bernhard Lapian. Maka kami berdoa Tuhan berkati seluruh keluarga besar. Biarlah diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dalam menghadapi peristiwa duka cita ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan memberikan berkat yang indah dalam kehidupan mereka, yaitu pertambahan usia. Kami berdoa bagi Ibu Christine Manese yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 20 Maret yang lalu. Begitu juga bagi Bapak Michael Nababan yang Tuhan juga tambahkan usia tanggal 20 Maret yang lalu. Dan juga Bapak Helmi Yohanes yang pada hari ini Tuhan tambahkan usianya. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka. Mereka boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita
dan mereka akan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, baik pemerintah Amerika maupun pemerintah Indonesia. Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan kepada para pemimpin negara, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyat. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah Tuhan turut campur tangan memberi hikmat bagi para pemimpin yang sedang bertikai. Dan mereka boleh mengambil jalan damai sehingga tidak perlu lagi banyak orang yang harus menderita. Banyak korban yang harus meninggal karena peperangan-peperangan yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang miskin, orang-orang yang terlantar, mereka yang sedang dalam penjara, mereka yang berada dalam keadaan trauma dengan berbagai keadaan. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih-Mu menjangkau mereka, dan mereka boleh dipulihkan dari keadaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bertugas melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati, baik majelis yang bertugas, usher, pianis, translator, dan juga tim IT. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan yang sudah mereka lakukan. Dan itulah wujud nyata persembahan syukur mereka atas segala kebaikan dan rahmat Tuhan bagi mereka. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati dalam menjalani kehidupan di minggu yang baru. Hikmat Tuhan menyertai. Firman-Mu senantiasa mengubah perspektif mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab. Kalaupun ada beban yang harus mereka pikul, itulah tanda karena kebenaran mereka harus memikul beban. Itulah tanda mengikut Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami dan seisi rumah tangga kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan akan mengiringi langkah kehidupan seisi rumah tangga kami. Inilah doa kami, ampunilah dosa dan salah kami. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur
kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan kami ini menyenangkan hatimu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namamu. Berkatilah persembahan ini agar dipakai untuk pekerjaan yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dunia ini, serta menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk di dalam warta jemaat sore hari ini. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Makasih Pak. Juga kepada pianis kita Ibu Natalia Angkusu yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati Ibu Natalia dan keluarga. Juga kepada saudari Yeli yang telah menjadi translator kita. Terima kasih Yeli, Tuhan memberkati. Dan juga kepada tim IT yang telah membantu kita dalam ibadah minggu ini. Tuhan memberkati Joshua Simbolon dan Ruben Tandayu. Juga kepada asher kita hari ini Ibu Nurliana Gultom, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Nur. Majelis dan jemaat GK mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. I see Yeli's friend next to Yeli. Would you like to introduce yourself? You can stand up. Hi Mandy, thank you for coming. Thank you, welcome. Majelis Jemaat mengucapkan selamat HUT, hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang sore hari ini, sepanjang minggu ini. Ibu Isya Manese tanggal 20 Maret, Bapak Michael Nababan 20 Maret, Bapak Helmi Yohanes 23 Maret. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Max Lapian, kakak dari Bapak Beni Lapian yang berusia 90 tahun di Manado. Tuhan Yesus memberkati memberikan penghiburan dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bible study pada minggu ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu semua. Apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta Samuel KH. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus Tuhan, saya undang mari berdiri. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan, memikul salib, menyangkal diri dan melakukan kebenaran. Mari hadapi pergumulan dan beban berat yang kita miliki bersama dengan Kristus. Percayalah bahwa Dia tetap dekat, sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tidak dimengerti.
but for its arahkanlah segala hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah